Terkait dengan kebijakan Menteri Kesehatan membekukan program pendidikan spesialis, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia telah berkirim surat ke Presiden Prabowo Subianto pada 25 April agar kebijakan tersebut ditunda. Kami akan membahasnya pemirsa bersama dengan Kepala Bidang Humas PBID, Dr. Kastri. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Ya, Dokter, dalam surat ID kepada Presiden disebutkan ID juga ikut menolak ya kebijakan Menkes membekukan prodi spesialis. Apa alasan ID? Yang pertama ya, keputusan reaktif dari Kemenkes menutup sementara rumah sakit vertikal Kemenkes ini sudah menjadi ketiga kalinya ya. Seperti kita ketahui, kebijakan dari Kemenkes tersebut menghentikan ini dianggap kurang tepat dan kebijakan ini kurang tepat, dan selain itu juga dan bukan kebijakan yang bijak. Nah, ini berbahaya sekali apabila kita gegabah menutup sementara prodi anestesi hanya karena kelakuan yang tidak beretika, di mana ini dilakukan oleh satu atau dua orang oknum dokter. Sementara kita ketahui juga kita ini kan saat ini sedang kekurangan dokter spesialis. Apabila kita menutup ini kan juga menjadikan suatu bumerang ya. Jika dalam perjalanannya ada oknum dokter yang menyalahgunakan tugas dan wewenangnya serta menyalahi sumpah dan etika kedokteran, maka yang harus dilakukan adalah menindak oknum tersebut dan bukan membekukan program pendidikannya. Nah, kenapa seperti itu? Kita menyikapi seperti apa yang dikatakan oleh Komisi 9 tadi ya, pembekuan program PPDS ini akan berdampak dan terjadi kerugian yang sangat besar. Salah satunya ya menghambat dokter residen lain yang tidak bersalah untuk lulus menjadi tidak tepat waktu. Dan kedua, kasus oknum dokter ini bermasalah kan kriminalitasnya secara personal atau individu, bukan kesalahan institusi pendidikan secara keseluruhan, dan tidak semestinya berdampak pada seluruh sistem pendidikan di rumah sakit tersebut. Nah, masalah ini adalah masalah personal atau individu. Hukumnya juga harus personal, bukan menghentikan program studinya. Dan yang paling penting lagi, dengan terjadinya pembekuan ini mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sementara kita tahu Indonesia masih kurang jumlah dokter spesialisnya. Jadi kalau dari pandangan ini tindak oknumnya bukan program pendidikannya, karena dampaknya begitu panjang ya sampai kemana-mana. Nah dok, tapi kan Menkes menilai keputusan ini untuk mencari solusi dari kasus-kasus kekerasan dan perundungan, maka harus dibukukan dulu. Ya, harusnya dalam mengambil suatu kebijakan yang harus kita sikapi secara objektif dan proporsional. Itu yang paling penting, karena ini adalah oknum dan kesalahannya adalah kesalahan individu, bukan kesalahan secara menyeluruh. Dengan dibekukannya rumah sakit vertikal tersebut, artinya program pendidikan ini kan tidak berjalan ya. Ini juga menghambat produksi dokter spesialis, yang dimana kata kuncinya tadi saya garis bawahi, kita ini kekurangan dokter spesialis. Nah, kemudian yang kedua masalahnya PPDS yang tidak bersalah ini kan juga berimbas. Nah, solusinya yang dapat kita berikan tadi saya katakan juga bahwasanya kita harus menyikapi hal ini secara objektif dan proporsional. Selain itu juga kita memberikan kesempatan kepada institusi untuk melakukan evaluasi dan penyelesaian internal secara profesional, tetapi dengan pendampingan yang penuh. Mungkin hal-hal itu bisa dilakukan. Selain itu juga permasalahan ini kan menuntut reformasi besar dalam sistem pendidikan kedokteran serta tenaga kesehatan di Indonesia. Reformasi harus dimulai dari perubahan paradigma dalam mendidik calon dokter dengan membangun lingkungan belajar yang sehat, berbasis etika yang tidak bisa ditawar-menawar. Selain itu juga akuntabilitas moral itu juga penting, serta menanamkan rasa hormat terhadap martabat manusia. Baik, dokter, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR kemarin, Menkes menyatakan nih ada mekanisme yang katanya tak mau ditata ulang di kalangan pendidikan rumah sakit. Apakah benar demikian? Kalau kita bicara tata ulang, berarti kita berbicara kaitannya dengan evaluasi. Seperti yang saya katakan tadi,
kita juga harus berbenah. Selain itu juga mengingat saat ini Indonesia masih kekurangan dokter spesialis, sehingga langkah yang kita perlukan saat ini adalah bahu membahu, bukan saling salah menyalahkan. Nah, ketika kita telah bahu membahu dalam menghasilkan dokter spesialis, semua pihak harus terlibat dan terkait, wajib bergandengan tangan mengatasi persoalan ini. Karena inilah bentuk kepedulian agar kita Indonesia memiliki akademi health system yang kuat dan menghasilkan dokter-dokter yang bermartabat serta menjunjung tinggi etika dan kemanusiaan. Mungkin itu Jadi yang harus dapat menunggu saya berapa lama sampaikan. sih langkah cepatnya dan evaluasinya harus seperti apa nih pergerakannya, Dok? Ya, untuk saat ini seperti di Unhas ya yang kita dengar dari media itu pembekuan dilakukan 1 bulan ke depan, tapi kan sudah berjalan ya. Baik, terakhir singkat saja untuk keputusan IDI berkirim surat ke Presiden masalah PPDS ini sudah mendapat respon? Sudah mendapat respon, kita tinggal menunggu untuk dialog. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Prioritas Indonesia, Dr. Kestri Meher selaku Kepala Bidang Humas PBID. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan selamat beraktivitas kembali.